Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina merendahkan kaum yang lain. Boleh saja yang dihina itu lebih baik dari yang menghina. Dan jangan pula perempuan menghina perempuan yang lain. Boleh jadi yang dihina itu lebih mulia daripada yang menghina. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, bahkan mencela orang lain apalagi. Dan janganlah memberi gelar dengan gelar yang tidak baik. Si buruk-buruk gelar ialah memanggil orang fasik, pusuk, padahal dia beriman. Orang yang tidak tobat dari perbuatan tersebut adalah orang yang zalim. Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah buruk sangka, su'uzan. Karena kebanyakan buruk sangka tersebut ithmun, dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan jangan pula kamu menggunjing satu sama lain. Apakah kamu suka memakan dagingnya, daging saudaranya yang sudah meninggal? Tentu tidak. Menjijikkan. Mengunjing dia ketika hidup seakan-akan sama dengan itu. Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa, para pendengar yang berbahagia. Judul ceramah kita atau tausiah kita pada saat ini ialah akhlak mazmumah. Akhlak yang tercela, yang tidak baik. Kalau akhlak yang baik disebut akhlak mahmudah, yang terpuji. Pada kesempatan ini kita terangkan yang tercelanya, yang mazmumahnya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ada 3 larangan. Pertama, jangan sampai merendahkan orang lain, baik laki-laki atau perempuan. Jangan menghina orang lain. Walaupun ada kekurangannya, tapi jangan disebut, jangan diangkat, jangan dibicarakan. Karena Allah yang menciptakan setiap manusia ini, kelebihan dan kekurangannya. Kenapa? Dalam ayat tersebut dijelaskan, boleh jadi orang yang kita rendahkan itu, orang yang kita hina itu lebih baik dari kita. Yang kita tidak tahu. Dalam bahasa Minangnya, tungau di seberang lautan tanpa gajah di bawah telapak mata tidak kelihatan. Oleh karenanya tidak boleh hina-menghina. Ingat, semua makhluk ciptaan Allah, baik cantik atau tidak, bagus atau tidak, pintar atau bodoh, jangan sampai dihina yang ada kekurangannya dalam pandang kita. Mungkin dalam pandang Allah dia berlebih, yang kita tidak tahu. Larangan kedua disebut dalam ayat tersebut juga tidak boleh mencela. Jadi memaki-maki, menyesali, apalagi mencela diri sendiri dalam ayat menyesali diri sendiri. Alangkah malangnya saya. Kalau tidak begini, saya dulu langkah ini tidak saya ambil dulu, barangkali saya tidak sengsara. Menyesal kita, tidak boleh juga. Apalagi orang lain, tidak boleh juga. Kalau tadi menghina, kalau sekarang menyesali.
ayat berikut dari ayat yang sama, ayat ke-11 juga adalah jangan memberi gelar dengan gelar yang tidak baik. Walaupun seseorang itu tampaknya tidak taat, tidak mau dia beribadah kepada Allah, tapi jangan sekali kita mengatakan kafir kepada orang yang Islam. Dia syahadatain, membaca 2 kalimat syahadat. Kebetulan dia belum mengerjakan perintah Allah. Jangan dikatakan kafir. Dalam hadis Nabi malah disebut man kaffara mu'minan bahwa kafirun. Pada siapa yang mengatakan mengafirkan orang mukmin, mengatakan dia kafir, orang mukmin, orang yang mengatakan itulah yang kafirun. Maksudnya ialah jangan sampai kita menuduh yang negatif kepada seorang. Walaupun dia melakukan perbuatan yang tercela, cuma dia lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu antara lain. Jelas dalam ayat ini sebut orang fasik memanggil seorang yang fasik padahal dia beriman. Kamu ini fasik, kamu ini durhaka segala macam. Meskipun dia melakukan itu, tapi ucapan kita direm. Jangan sampai mengelurkan kata-kata yang menyinggung perasaannya. Itu antara lain. Jadi berarti terhadap orang Islam sama Islam, juga terhadap orang lain. Cuma ada pula waktunya, memang kalau sudah jelas dia salah, barangkali ditunjuk, diajari. Itulah dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dengan persuasif, linta lahum lunak lembut. Jangan dengan kasar. Itu antara lain. 3 larangan dalam ayat 11 surat Al-Hujurat. Dalam ayat 3:12 ada 3 larangan juga. Pertama dilarang su'uzon, buruk sangka. Tidak boleh. Bukan hanya kepada manusia, kepada Allah pun kita tidak boleh buruk sangka. Malah dibalik, sebaiknya kita berbaik sangka, baik kepada orang lain ataupun kepada Allah SWT. Jangan kita buruk sangka kepada Allah, barangkali Allah sudah marah sama saya ini, menghukum saya ini, atau Allah tidak adil segala macam. Keluar kata-kata yang tidak enak. Di kalangan manusia saja tidak enak, apalagi dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buruk sangka. Kepada manusia pun seperti itu. Biasanya dalam masalah berbisik itu. Kadang-kadang ada kawan berbisik, kita tersinggung. Memang diatur dalam hadis Nabi, kalau kamu bertiga, jangan berbisik berdua saja. Tersinggung kawan yang satu ini. Itu memang ada aturannya. Yang tidak boleh itu belum tentu dia menghadapkan kata-kata kepada kita, belum tentu dia membicarakan kita sudah suuzon. Bahasa hari ini kita harus positive thinking, jangan negative thinking. Cuma ada pula hadis yang mengatakan jagalah dirimu dengan berburuk sangka. Itu kan aneh juga itu. Ihtarisu minan nas bisu izan. Jagalah dirimu terhadap manusia dengan buruk sangka. Ini maksudnya adalah kalau ada gejalanya sudah lain, kita harus curiga sedikit. Namanya seorang perempuan numpang dengan ojek, rumah kita dekat, di bawahnya berbelit-belit jalan kemana-mana. Padahal dekat, mulai kita buruk sangka, mungkin niatnya sudah salah ini, mohon turun saja. Itu boleh, itu menjaga diri. Kita di atas mobil, ada yang memandang kita, mobil umum ini, angkutan umum, memandang kita, dilihatnya tas kita segala macam. Jaga diri kita dengan buruk sangka, berarti hati-hati kita, itu boleh. Yang tidak boleh itu curiga tidak pada tempatnya. Itu namanya su'uzon. Juga dilarang dalam ayat 12 ini, wala tajassasu. Jangan sampai kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Kata Nabi, iza arata an tazkura uyuba ghairik, fazkur uyuba nafsik. Bila engkau ingin menyebut aib orang lain, kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, terlebih dulu lihatlah aib diri engkau sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dalam dirimu apakah kamu tidak melihat? Perhatikan diri kita. Jangan aib orang lain yang diangkat. Malah ada hadis Nabi yang artinya siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan menutup aib nanti di akhirat. Tapi kalau seseorang ditunjuk menjadi saksi, sampaikanlah bagaimana adanya. Tapi dalam keadaan normal, tidak usah membuka aib orang lain. Walaupun kita tahu. Menjaga nama baik lebih baik daripada menjelekkan.
Yang ketiga dalam ayat 12 juga larangan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan meribah, menggunjing orang lain. Bedanya dengan fitnah, kalau fitnah mengatakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Rekayasa, dikarang-karang, dibuat-buat. Itu namanya fitnah. Itu kejam sekali itu. Al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bisa banyak orang meninggal gara-gara fitnah tersebut. Satu kampung, malah satu negara bisa rusak gara-gara menerima fitnah. Berbahaya juga fitnah ini. Paling berbahaya malah. Yang ini bukan fitnah, ghibah, gunjing. Memang ada pada orang tersebut, kita sampaikan dari orang ke orang. Itu namanya gunjing. Juga tidak boleh. Cukup kita yang tahu. Jadi dikunci. Insya Allah akan stabil masyarakat ini. Itu ada 6 macam sifat mazmumah yang tercela tersebut dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah